Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan bahas latihan soal teori medan, utamanya terkait dengan magnetostatik ya, dan gaya Lorentz. Nah, kali ini pembahasan soal mengenai ini ya, konfigurasi tiga kawat berarus. Jadi ada tiga buah kawat berarus, panjangnya sangat panjang ya. Jadi anggap aja panjang tak hingga, dialiri arus I pada arah yang sama. Ketiga kawat itu dijejerkan dengan jarak antar kawat itu berdekatan. Jadi antara satu kawat dengan kawat yang sebelahnya itu D. Kemudian, nah yang pertama nanti kita eh, suruh menentukan posisi titik dengan resultan medan magnet 0. Kemudian kita buat sketsa medan magnetnya di sekitar ketiga kawat. Nah, nanti yang berikutnya kita akan coba gimana kalau kawat yang tengah itu disimpangkan. Jadi kita mulai dari yang pertama. Nah, gambarkan dahulu ya. Jadi kan ada tiga kawat sangat panjang, kemudian arusnya I, dan arah arusnya sama ya. Jadi kita gambarkan dulu ketiga eh, kawat ya. Jadi kan tiga buah kawat ya. Nah, ini bebas ya. Mau gambarnya bagaimana? Karena tidak diberikan penjelasan atau pernyataan yang lebih spesifik arahnya ke suku mana. Jadi terserah. Menjejerkannya juga terserah. Yang penting jaraknya D. Bahkan di sini aku jejerkan seperti ini. Jadi ada misalkan arahnya itu sama ya. Misalkan sama itu sama-sama keluar bidang di ini yang pertama, kemudian aku jejerkan ini ya horizontal, yang kedua, yang ketiga. Nah, semuanya I ya. Ini I, ini I, ini I. Ya, misalkan gini lah. Ini I itu arah arus ya. Nah, jarak mereka sama ya. Semua ini D, ini juga D. Oke, ini kita namain misalkan yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga ya. Agak besar nih. Pertama, yang kedua. Nah, pertanyaannya kan titik yang medan magnetnya itu nol ya, resultan. Jadi kita lihat misalkan ya kita tinjau titik di sebelah kanan ataupun kiri kawat tengah nggak masalah ya. Misalkan di sini kita tinjau titik di sini ya. Misalkan titik silang ini. Silang tuh titik ya, bukan arah ya, bukan arah medan. Eh, itu titik aja. Misalkan jarak sini ke sini tuh katakan X ya. Nah, di titik X ini ada kontribusi medan magnet ya. Yang pertama, dari kawat satu pakai aturan tangan kanan ya. Jadi silakan jempolnya ke kawat satu sesuai arah arusnya. Kemudian kelihatan bahwa titik X ini kan ada di sebelah kanan ya. Nah, kalau I-nya itu keluar bidang, jadi yang di sebelah kanan B1-nya itu kan ke atas ya. Misalkan ke sini ya, ini B1. Kemudian untuk B2 dia di sebelah kanan juga ya, jadi sama. Katakan di sini B2. Nah, untuk B3 dia kan ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri berarti kan nah, sebelah kiri berarti medan magnetnya silakan pakai aturan tangan kanan itu arahnya ke bawah ya. Jadi karena ada yang ke atas ada yang ke bawah, maka mungkin mereka resultannya nol karena sekali lagi medan magnet ini konsep ya. Medan magnet itu kan vektor ya. Jadi kalau dia vektor
resultan ya, resultan seperti resultan gaya itu bisa 0. Kalau komponen yang ke atas sama dengan yang ke bawah ya, di kasus ini. Nah, sekarang kita identifikasi dulu jarak eh, sebelumnya medan magnet ini ya. Medan magnet akibat kawat sangat panjang pada jarak R dari kawat. Nah, ini kan samanya kan besarnya kan ini ya. Besarnya itu kan mu 0 I per 2 PR ya. Ya, ini nggak aku turunin lagi ya. Bahkan kalau lupa penurunannya bisa turunin lagi pakai filsafat. Nah, jadi kan kita perlu R. R itu jarak titik dengan kawat ya. Nah, ingat-ingat definisi R-nya. Jadi di sini dia jarak titik itu, titik yang kita tinjau dengan kawat sumber arusnya. Nah, di sini kan ada 3 buah kawat ya. Jadi nanti akan ada 3 nilai R. Yang pertama, X ini kan berarti R2 ya. Artinya jarak titik dengan kawat nomor 2 yang di tengah. Lalu dengan kawat yang nomor 1 berarti kan ya sini ke sini itu kan D plus X ya. Nah, yang sebelah sini berarti otomatis D min X. Ya, karena antara 1 dan 2 itu kan D. Kemudian ketambahan X ya. Jadi jaraknya jadi D plus X. Kalau yang 3, jarak antara 2 dan 3 itu D, lalu dikurangi X jadi D min X. Nah, ini kan berlaku sebagai R1 ya. R2. Ini berlaku sebagai R1, ini berlaku sebagai R3. Nah, sekarang kita tinggal samakan ya medan magnet yang ke atas dan ke bawah. Jadi supaya resultan medan magnet 0, artinya yang ke atas itu berarti B1 dan B2 itu sama dengan B2 sama dengan B3 ya. Karena kalau vektor kalau kita udah arahkan ke atas ke bawah ya kita langsung aja yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi B1 tambah B2 sama dengan B3. Nah, ingat ini arusnya sama semua. Jadi kita masukkan aja persamaannya. Untuk B1, R1 itu kan D plus X ya. Jadi di sini D plus X ditambah sebelah sini. Nah, R2 jaraknya tuh X. Berarti kasih di sini X. Kemudian ini sama dengan, nah untuk B3 dia D min X ya. Berarti di sini D min X. Nah, karena mu 0 I per 2 Pi, ini kan semua suku ada ya. Jadi kita bisa coret aja, karena kanan kiri sama. Artinya kita akan punya persamaan 1 plus D plus X ditambah 1 per X sama dengan 1 per D min X ya. Nah, kita kan nyari X ya. D-nya kan sudah diketahui. Jadi kita tinggal, ini tinggal aljabar aja ya. Yang ruas kiri itu bisa dinyatakan sebagai X ditambah D plus X. Ini berarti bawahnya X kalikan D min X, D plus X. Nah, ini sama dengan 1 per D min X ya. Nah, sebelah atas X ditambah D plus X berarti kan sama aja X-nya 2 kali ya. Jadi ini kan D plus 2X. Kemudian sekarang kita kalikan silang. Kalikan silang ya. Pokoknya kalau udah aljabar ini tinggal kita sabar ya mengotak-atik matematika. Kalau ketemu bentuk pecahan ya kanan kiri gini kalikan silang ya. Jadi yang D plus 2X itu kalikan dengan D min X. Kemudian sama dengan yang itu 1 ya. 1 dikalikan X kali D plus X. Jadi sama aja. Kan kalikan 1. Sekarang coba dibuka. Ini itu kuadrat ya. Jadi kan
sorry bukan kuadrat, perkalian ya. Jadi kan ada D kali D yang pertama, D kuadrat. Kemudian D kali min X jadi min DX. Lalu ada 2X kali D jadi 2DX. Dan ada 2X kali min X ya, min 2X kuadrat. Nah, ruas kanan sama dengan XD, kemudian ditambah dengan X kuadrat. Jadi sekarang tinggal dirapikan saja ya. Misalkan ruas kiri aku buat 0, jadi 0 sama dengan eh, X kuadratnya, jadi ada 3X kuadrat ya, kalau aku pindah ke ruas kanan semua. Kemudian yang XD, dia kan berarti, nah, di sebelah sini, ini kan kalau kita jumlah jadi plus DX ya, atau plus XD. Sebelah kanan ada XD juga. Jadi ruas kiri dan kanan sama-sama ada XD, bisa kita coret. Artinya XD-nya nggak ada. Sisa suku D kuadrat ya. Jadi min D kuadrat. Oke. Nah, ini cara formalnya adalah kita faktorkan ya. Jadi kan kalau ini difaktorkan 0 sama dengan akar 3 kalikan X dikurangi D dikali akar 3 X ditambah D. Ini persamaan kuadrat, itu idenya kita faktorkan. Nah, dari sini kita sudah dapat akar-akarnya ya. Jadi solusinya itu D-nya adalah plus minus, sorry, X-nya ya, yang ditanya tuh X. Berarti X sama dengan plus minus dari D per akar 3 ya. Ya, karena yang bagian kiri itu kan X-nya positif ya, positif D per akar 3. Kalau yang kanan, yang ini kan berarti negatif D per negatif D per akar 3 ya. Jadi kita hasilnya X-nya itu plus minus. Nah, kenapa plus minus? Karena ini ya. Nah, X-nya itu kan bisa aja di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya. Jadi kalau X-nya itu positif, artinya ya sesuai definisi kita, X sama dengan D per akar 3 di sebelah kanan kawat tengah. Kalau negatif, berarti kan ya tinggal balik arah ya. Jaraknya sama, D per akar 3, tapi dia ada di sebelah kiri. Nah, itu yang bagian A-nya. Kemudian sekarang kita coba buat sketsa medan magnet ya, di sekitar ketiga kawat. Nah, sketsa ya. Jadi kalau sketsa ya nggak harus akurat-akurat banget ya. Yang penting masuk akal ya. Nah, kita coba coba mulai dulu dari satu kawat. Lalu kita coba kalau dua kawat dan tiga kawat bagaimana? Misalkan ini ya, kalau satu kawat ya, misalkan I gini doang. Ya intinya arusnya I ya. Nah, medan magnetnya dia kan memutari ini ya. Kenapa memutari? Ya pakai aturan tangan kanan ya. Ketika arusnya keluar, lalu kan ada ini ya, ada lingkaran-lingkaran di sekitar kawat ya. Nah, lingkaran itu merupakan garis medan magnetnya ya. Jadi, garis medan magnetnya kalau kawatnya lurus itu berupa lingkaran-lingkaran seperti ini. Jadi, lingkaran-lingkaran seperti ini. Ini kalau satu. Jadi ini sketsa medan magnet ya. Artinya ya kalau mau dilengkapi sebenarnya ini kan berarti dia harusnya berlawanan jarum jam ya. Kalau titik ya, titik itu kan keluar bidang. Jadi inilah ya. Nah, itu satu buah kawat ya. Kalau dua buah,
Kalau ada dua buah, sekarang seperti ini. Nah, berarti kan bahwa di tengah-tengah ya, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kedua kawat ini, kan medan magnetnya nol ya. Karena ya ada yang ke atas, dari yang kiri ya, itu kan dari yang kanan, dari yang kiri ini arahnya ke atas, kalau dari yang kawat kanan itu arahnya ke bawah ya. Jadi atas bawah jaraknya sama, arahnya berlawanan, jadi besarnya sama, arahnya berlawanan, otomatis nol ya. Nah, artinya ada daerah yang di sekitar, yang di tengah-tengah mereka itu medan magnetnya nol ya. Jadi kira-kira ini sketsa aja ya. Nah, medan magnetnya nol, jadi kira-kira seperti ini. Ini sketsa aja ya, nggak benar-benar akurat. Nah, arahnya sama ya puternya tetap. Itu kalau dua. Sekarang kalau tiga, ya tinggal sama ya. Intinya daerah di antara tiga buah eh, kawat ad- itu ada satu posisi yang medan magnetnya nol. Berarti kalau digambarkan ini satu, dua, tiga. Kalau digambarkan berarti kan ya kira-kira seperti inilah ya. Nah, ini sketsa ya, sketsa dari medan magnet. Jadi titik di situ adalah kawatnya ya. Nah, apa makna fisisnya sebenarnya? Apa sketsa medan magnet ini sebenarnya kalau kalian pernah percobaan yang di SD, SMP atau SMA dulu pakai serbuk besi ya. Nah, kan biasanya ada kertas nih atau permukaan ditaburin serbuk besi di bawahnya ada magnetnya. Nah, nanti kan serbuk besinya membentuk suatu bentuk ya, jalur. Nah, jalur itu sama aja yang aku gambar di sini ya. Jadi sketsa medan magnet tuh ya bayangin kalau kita taburin serbuk besi di atas mereka, di atas sistem ini, tiga kawat ini ya otomatis bentuknya kira-kira akan seperti ini. Bentuk serbuk besinya. Jadi itu makna fisis ya. Jadi untuk menganalisis ini ya kita harus pertama ngebayangkan dulu kalau satu, kalau misalkan bingung ya. Analisisnya kita bayangkan satu, lalu kita gambarkan kalau dua gimana, lalu baru kita bisa gambarkan kalau tiga. Nah, jadi itu sketsa medan magnet. Oke. Nah, sekarang yang bagian C, kawat yang di tengah, nah itu disimpangkan kecil dengan simpangan sebesar X ya. Kemudian simpangannya itu jauh lebih kecil dari D dan yang bagian C ini dia searah garis yang menghubungkan ketiga kawat. Nah, yang bagian D-nya nanti eh, dia tegak lurus ya. Nah, kita nyari tahu kita dituntun ya sebenarnya bahwa suruh tunjukin kalau gerakan osilasi. Nah, kata kuncinya adalah analisis kita kalau disebut gerak. Nah, gerak itu kan kita harus analisis dinamika ya, mekanikanya ya, mekanika dari kawat ya. Karena mekanika, maka kita kepikirannya adalah pakai hukum Newton ya. Karena ya mekanika kan yang sudah dipelajari hukum Newton.
hukum Newton berkaitan dengan gaya. Nah, jadi karena kata kuncinya itu gaya, kita harus analisis gaya. Gaya apa di sini? Ada kawat, berarus, ada medan magnet. Nah, kesimpulannya ya tentu saja gayanya gaya Lorentz. Jadi, kita harus analisis gaya Lorentz. Nah, untuk menganalisisnya sekarang kasus yang kita tinjau adalah kawat tengah disimpangkan searah garis hubung 3 kawat. Seperti apa sistem kita ini? Jadi kan ini eh, ini dua kawat pertama lah misalnya. Nah, kawat ketiga kan harusnya ada di tengah-tengah ya, tapi dia nggak di tengah-tengah pas, dia agak menyimpang di sini. Jadi seperti tadi ya, dia jarak sini ke sini itu jadi d plus x. Nah, sini 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 ke sini jadi d min x. Nah, kalau kita tinjau salah satu kawat, maka yang kita hitung itu adalah medan magnet akibat kawat selain dia ya. Jadi yang medan magnetnya dia nggak usah dihitung ya, karena ya kan medan magnet dia sendiri ya. Sama kayak ketika mengerjakan sel listrik ya, ada dua buah muatan. Nah, kalau kita ingin mencari tahu gaya pada salah satu muatan akibat muatan yang lain, nah kita kan hanya menghitung misalkan medan listrik akibat muatan yang bukan dia ya. Jadi muatan selain dia. Sama di sini, kalau meninjau suatu benda, maka medan magnetnya yang ditinjau medan magnet benda lain, bukan bendanya dia. Bukan medan magnet dia sendiri. Jadi kalau kita tinjau yang tengah, maka kita cari medan magnet ini ya, akibat resultan ya, akibat yang sebelah sini. Jadi yang sebelah kiri ya, itu kan menghasilkan ke atas ini satu ya, D1, kemudian yang dua tadi nomor 3 ya, sorry. Ini nomor 1, ini nomor 3. Jadi di situ medan magnetnya adalah ini B1, ini B2. Nah, gaya Lorentz itu kan IL cross B. B-nya itu adalah B resultan. Jadi kita cari dulu medan magnet resultan. Jadi B-nya, nah kita definisikan yang kemana ini ya? Ke atas yang positif ya. Jadi B-nya sama dengan B1 kurangi B2. Sama dengan sama ya. B-nya pakai yang ini tadi. Karena kawat lurus. Kemudian R-nya kita ganti D plus X. Dikurangi sama ya. Tinggal R-nya diganti menjadi D min X. Jadi B-nya B resultan ya. Kasih BR. Ini BR. Nah, mu 0 I per 2Pi bisa kita keluarkan. Mu 0 I per 2Pi. Di sini ada ini ya, jadi 1 per D plus X dikurangi 1 per D min X. Nah, sekarang aproksimasinya X-nya jauh lebih kecil dari D. Nah, bagaimana cara melakukan aproksimasi? Di fisika, seringkali kita perlu yang namanya aproksimasi. Jadi, kalau ada satu besaran yang jauh lebih kecil dari besaran lain, kita akan lakukan aproksimasi ya. Nah, bagaimana aproksimasinya? Perhatikan bahwa kuncinya kalau ada X jauh lebih kecil dari D, disoalkan X itu jauh lebih kecil dari D. Nah, artinya kalau kita bagi X per D, nah dia itu sangat-sangat kecil ya.
Jadi dia jauh lebih kecil dari 1. Ya, anggap aja X-nya 1 mm, D-nya 1 kilo. Nah, X per D kan bakal sangat kecil. Kenapa kita buat seperti ini? Karena nanti ada yang bisa kita lakukan ya. Nah, karena kita perlu X per D, jadi kita manipulasi BR ini supaya muncul bentuk X per D-nya. Caranya, yang sebelah sini kita keluarkan D-nya. Jadi 1 per X per D. 1 plus X per D. Sebelah sini kita keluarkan juga D-nya. Jadi 1 minus X per D. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi. BR sama dengan mu 0 I per 2pi D dikalikan. Nah, ini kan jadi 1 plus X per D pangkat min 1 dikurangi 1 minus X per D pangkat min 1. Oke, apa yang kita lakukan sekarang? Nah, ini ya, kalau yang belum familiar, jadi ada yang namanya ekspansi Taylor ya, atau istilah lebih tepatnya itu ekspansi Taylor. Jadi kita bisa pakai ekspansi ini, istilahnya ekspansi Taylor. Nah, bentuk khususnya adalah ini langsung pakai aja ya. Ini ada penurunan matematisnya, tapi ya nggak aku bahas, langsung pakai aja. Bahwa kalau kita punya 1 plus X, kemudian 1 plus A gini ya, pangkat N. Nah, itu mendekati ya, atau mendekati 1 plus NA. Nah, apabila ini berlaku jika A-nya itu jauh lebih kecil dari 1. Jadi kalau kita punya 1 plus A pangkat N, A-nya itu jauh lebih kecil dari 1, maka kita bisa aproksimasi sebagai 1 plus N kali A. Nah, ini yang sering kepakai. Jadi untuk suku yang pertama, yang ini. Nah, ini kita bisa aproksimasi menjadi A-nya ini kan X per D ya. Jadi ini 1 minus A-nya itu X per D. Karena N-nya kan min 1 ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kalau yang pangkat kalau yang di dalamnya itu minus, tinggal ubah tanda ya. Karena minus ketemu minus, jadi ini plus ya. Jadi 1 plus X per D. Nah, setelah kita ekspansi Taylor, sehingga medan magnet resultan, setelah kita ekspansi Taylor, kita akan dapat B sama dengan suku depannya ini, lalu dikalikan, nah yang suku pertamanya itu ini, kemudian dikurangi ini ya. Atau di sini BR. Nah, ini kan 1 min 1 0. Kemudian min X per D dikurangi X per D jadi minus 2 kali X per D. Atau ini sama aja minus dari mu 0 I per 2-nya kan kecoret sama 2 kali X per D ya. Jadi tinggal Pi D kuadrat kalikan X. Nah, kita sudah ketemu medan magnet medan magnet yang dialami oleh kawat ya. Sekarang gaya yang dialami kawat F Lorentz ya. F Lorentz itu kan berarti IL cross B atau besarnya berarti kan I kalikan L
kalikan B. B-nya tuh B resultannya ya. Dari sini eh, kalau kawat panjang biasanya kita analisis tuh gaya persatuan panjang ya. Atau F Lorentz per panjang. Nah, ini kan sama aja I kali BR ya. Jadi ini minus eh, kali I-nya I kuadrat. Kemana arahnya? Perhatikan karena dia kan ya pakai aturan tangan kanan ya. I-nya keluar, B-nya itu kan berarti eh, ke atas atau ke bawah ya. Kalau B-nya itu ke atas ya, B totalnya resultan ke atas, dia akan ke belakang ya, akan ke kiri ya. Jadi ketika kita simpangkan ke kanan, dia B-nya adalah ke kiri. Maaf, ketika aku simpangkan dari kesetimbangan ke kanan, nah perhatikan bahwa medan magnet itu lebih resultannya adalah ke bawah ya. Karena minus, kemudian kalau IL cross B, B-nya itu ke bawah. Oh, bentar. Ini agak salah indeks. Maaf. Ini B3. Sini juga B3. Oh, maaf. Ini ternyata aku salah ketik ya di bagian soal ini. Nah, untuk bagian C ini kurangnya adalah, nah bagian C ini apabila arah arus pada kawat tengah dibalik. Jadi, tunjukkan bahwa kawat akan mengalami, jadi kawat kawat tengah ya. Di kawat tengah akan mengalami gerak osilasi apabila arus pada kawat tengah itu dibalik. Nah, yang tengah aja ya. Bedanya kalau yang D, dia tuh kawat tengah, dia nggak dibalik. Jadi kalau yang ini tuh harusnya khusus yang tengah, dia itu kan ke sini. Nah, perhatikan B kita, resultannya itu kan kemana ini? Ke bawah ya, karena negatif. Kemudian kalau kita pakai aturan tangan kanan ya, jadi I-nya sekarang yang tengah itu masuk, B-nya itu ke bawah. Nah, bisa cek kan? I-nya masuk, B-nya ke bawah, maka F-nya itu kan adalah ke sini kan? Jadi F-nya dia akan ke 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 sini ya. Dia akan menuju ke titik semula F-nya. Karena titik semula dia kan ada di tengah-tengah sini ya. Dan dia disimpangannya sejauh X. Berarti F ini minus ya karena dia gayanya itu kan kita simpangkan ke kanan ya, tapi gayanya ke kiri. Jadi kan dia gayanya berlawanan arah dengan simpangan ya. Makanya kita kasih minus. Kemudian kalau untuk cari tahu osilasi ya, berarti kan eh oh iya nggak dikasih tahu massa ya. Atau kemudian. Jadi hukum Newton pada kawat. Jadi kan sigma F atau summasi F itu kan sama dengan M kalikan A. Nah, massa itu kan bentar. M kalikan massa kali percepatan ya.
Jadi percepatan itu X double dot kan. Lalu karena kita tinjaunya ini kan gaya persatuan panjang ya. Jadi ini bisa F-nya F per L, M-nya juga M per L ya. Oke, kurang keterangan ya. Jadi ini harusnya tambahin juga apabila massa kawat persatuan panjang adalah ini ya lambda M. Kita dikasih M per L-nya itu lambda M. Sorry ya, ini soalnya kurang lengkap. Nah, jadi kan M per L itu lambda. Kemudian masukkan aja F-nya ini kan berarti ini ya. Lalu M per L itu kan lambda. Lambda M. Lambda M. Kalikan X double dot. Nah, di sini kita akan dapat persamaan ini. Aku pindah ke atas saja. Kemudian di sini kita kan dapat ya persamaan nggak usah deh, dua aja. Nah, kita kan dapat persamaan 0 sama dengan atau nolnya di ruas kiri atau kanan terserah sih. Intinya X double dot ditambah ini ya mu 0 I kuadrat per dikalikan D kuadrat kali ini ada lambda M di sini. Nah, ini kalikan X sama dengan 0. Nah, ini persamaan apa? Jadi diingat-ingat ya, kalau osilasi, Mas, pasti ada persamaan seperti ini. Jadi persamaan osilasi ini sama dengan persamaan osilasi kan gini ya. Ditambah omega. Omega ini kecepatan sudut osilasi kuadrat. Nah, ini untuk detailnya, kalau nggak salah sudah bahas ketika ada gerak sikloid ya. Ada pembahasan di situ, analog persamaan osilasinya. Kemudian, dari sini berarti kita dapat bahwa kita bisa dapat ya periode osilasi kawat. Berarti kan yang pertama dari sini kita dapat omeganya dulu. Omega itu berarti kan sebelah sini kan semua ini kan yang di depan X itu omega kuadrat. Jadi omega doang kita akarkan. Nah, ini ada yang bisa keluar dari akar ya, yaitu kan I per D. Nah, lalu untuk T ini kan sama omega itu kan 2pi per T ya, definisi ya. Jadi T itu 2pi per omega. Atau T-nya sama dengan ini ya, T sama dengan 2pi per omega. Jadi 2pi kalikan D per I, tinggal dibalik aja ya. Ini dibalik jadi pi lambda M ini mu 0. Jadi kita sudah dapat periode osilasi ya. Jadi itu cara mencari periode osilasi. Misalkan kita dapat persamaan geraknya ya kita berhasil mendapatkan periode frekuensinya juga dapat. Oke, itu ya bagian C. Selanjutnya bagian D. Sekarang simpangannya agak beda ya. Simpangannya itu tegak lurus ya. Kalau tadi kan ini searah, kalau yang sekarang
Kita pakainya tegak lurus. Gambarannya bagaimana? Gambarannya kan berarti seperti ini. Gambaran ini kawat 1, kawat 2 awalnya di sini ya. Terus kawat 3 ada di sini. Nah, sekarang dia disimpangkan tegak lurus ya. Jadi kan ya tegak lurus yang awal tadi ya. Dengan simpangan sini ke sini itu X ya. Itu X. Nah, ini yang 1, ini yang 2. Oke. Dari sini kita cari dulu ya arah medan magnetnya. Untuk kawat 1, berarti kan nah medan magnet kawat kalau lurus itu selalu tegak lurus ya garis hubungnya. Jadi ketika garis hubungnya itu kan seperti ini, maka dengan turun tangan kanan yaitu berlawanan jarum jam, kita dapat B1 itu ke sini. Lalu untuk B2 sama, kita tarik garis, kemudian tegak lurus ya. Ini B2. Oh ini 3 ya, biar konsisten. Ini kawat yang ketiga. Jadi B-nya B3. Nah, di sini kan resultannya tentu saja resultannya adalah ke arah sini ya. B resultannya. Nah, kita perlu kalikan faktor ini ya, theta. Bagaimana sudut itu? Nah, sudut itu kan berarti kan kalau ini theta, maka ini juga theta ya. Maka kan sini ke sini tegak lurus. Ini ke sini tegak lurus ya. Jadi yang sebelah sini kan 90 min theta ya. Nah, sebelah sini kan 90 min theta. Nah, 90 min theta artinya yang sebelah sini itu theta. Oke. Berarti untuk B resultan, oh maaf ini salah arah. Jadi ini salah arah ya. B3 itu kan ini kan. Kan kalau kita misalkan titik ini. Nah, dan B-nya kan ke sini ya. Tegak lurus. Kalau kita di titik sini, sini juga. Kalau kita ada di sini ya otomatis tegak lurus dan berlawanan jarum jam itu kan ke sini ya. Jadi B3 itu harusnya ke sini. Tegak lurus ini ya, berarti B3 itu ke sini. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa B ini kan bisa kita uraikan jadi B sin theta sama B cos theta ya. Nah, yang B cos theta itu kan atas bawah saling menghilangkan. Jadi yang nggak hilang itu adalah faktor B sin theta. Artinya medan magnet resultan itu kan adalah B resultan itu resultannya kan kemana nih? Ke kiri ya. Jadi kita pakai minus. B-nya itu kan mu 0 I per 2pi. Nah, kalikan R ya. R-nya kan jarak. Jaraknya berarti tadi kan jarak antara 1 ke 2 itu kan tetap D. Dari sini ke sini tetap D. Berarti untuk jaraknya itu yang akar D kuadrat plus X kuadrat. Nah, tapi kalikan faktor sin theta ya. Karena kita mau yang arahnya ke kirinya aja. Jadi sin theta
Sin theta itu kan sisi depan dari theta itu kan X, sisi sampingnya yang akar. Dari sini kita dapat BR itu sama dengan minus, oh bentar, ini kalikan 2 ya, karena ya yang ke kiri kan B1 dan B3 kan sama-sama ke kiri ya. Jadi ini kalikan 2. Nah, kita dapat ini mirip ya. Sekarang ini pi, ini jadi D kuadrat plus X kuadrat. Nah, sekarang karena pendekatan yang tadi ya, masih sama ya. X itu jauh lebih kecil dari D, maka ya D kuadrat itu jauh lebih besar ya daripada eh, X kuadrat. Jadi BR-nya kita bisa aproksimasi yang bawah itu D kuadrat plus X kuadrat sama aja D kuadrat ya. Kemudian resultan gayanya sama ya konsepnya. Gaya yang dialami kawat itu hampir mirip. Nah, kenapa? Karena kita lihat ya. BR-nya ini kan ke kiri ya. Lalu AI arusnya itu keluar, B-nya ke kiri, maka F-nya itu kan juga ke bawah ya. Artinya ketika kita simpangan ke atas, dia gayanya berusaha ngembaliin ke bawah. Nah, dia kan sifatnya gaya pemulih ya. Jadi kita dapat sama persis. F-nya itu ini, F-nya sama ya, karena B-nya sama, BR-nya sama, F-nya sama, hukum Newtonnya sama, kita nanti akan dapat periode osilasinya juga sama. Oke, jadi itu pembahasan soal nomor pembahasan soal yang tentang ini, yang tentang apa ini, tiga kawat ini ya, tiga kawat berarus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.